Tetapi kalau cara pendeliveriannya atau penyampaian pesan tersebut tidak baik, sama aja teman-teman. Maka kali ini saya akan berikan cara buat Anda bagaimana berbicara yang sistematis. Sahabat public speaking, salam speaking itu keren. Welcome back to my channel guys. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan sharing seputar public speaking lagi teman-teman. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan juga teman-teman ya, pada video-video sebelumnya ada 6 video teman-teman, kita sudah membahas tentang public speaking, yaitu mengenai keberanian. Nah, jadi cara berani itu udah kita bahas tuntas teman-teman pada video sebelumnya. Nah, Anda tinggal cek aja bagaimana nih Bang cara kami untuk bisa berani. Anda bisa temukan jawabannya di video-video sebelumnya. Namun teman-teman, pada kesempatan ini kita akan naik satu level lagi ya, karena ada 3 hal mendasar dari public speaking. Yang pertama itu berani, yang kedua adalah sistematis, dan yang ketiga berpengaruh. Nah, berani kita udah selesai membahas teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara berbicara yang sistematis. Mau tahu gimana caranya? Ini dia caranya teman-teman. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak atau mungkin sering melihat, mendengar orang yang ketika dia berbicara, ya bicaranya itu ngalur ngidul, bicaranya itu kesana kemari, bicaranya itu A B D A B gitu. Istilahnya dia ngomong entah kemana-mana, lari sana lari sini, sehingga kita sebagai seorang audiens, sebagai seorang yang mendengarkan itu merasa nggak paham apa yang dia omongin. Atau Anda sendiri pernah ngalamin hal tersebut teman-teman. Anda bingung, ini setelah ini ngomong apa ya, setelah ini saya bicara apa ya. Istilahnya bahkan ada bahasa yang bilang itu kita ngeblank. Nah itu teman-teman sebenarnya ya itu gampang banget ya, tahu ada caranya, ada triknya bagaimana bisa mengatasi hal tersebut. Nah itu dia di bagian-bagian sistematis. Nah sistematis itu adalah cara komunikasi kita atau apa yang kita ucapkan sehingga omongan kita itu tersistem teman-teman. Dan ini sangat penting banget buat Anda sebagai seorang public speaker atau bagi Anda seorang yang ingin berbicara. Karena kalau Anda berbicara apapun, bagus pun yang Anda omongin, tetapi kalau cara pendeliveriannya atau penyampaian pesan tersebut tidak baik, sama aja teman-teman. Maka kali ini saya akan berikan cara buat Anda bagaimana berbicara yang sistematis. Nah, yang pertama teman-teman adalah why. Why ini artinya mengapa. Maksudnya why di sini ketika Anda berbicara membuat sebuah materi, maka Anda harus membuat mereka penasaran. Membuat mereka bertanya-tanya, dalam arti mereka itu teman-teman ya sebagai seorang audiens punya pertanyaan kepada Anda. Mengapa aku harus dengerin kau ngomong? Ngapain aku harus luangkan waktu aku untuk dengerin kau ngomong? Maka di why ini atau cara membuat materi ini teman-teman, kita harus bisa menjawab pertanyaan dari audiens tersebut. Nah contoh, ketika Anda berbicara, maka gimana cara memulai persentasenya atau membuat materi dengan why-nya, yaitu Anda bisa bercerita tentang keresahan ya, keresahan, kegelisahan teman-teman, atau Anda bisa masukkan itu dia rasa penasaran mereka sehingga mereka mau mendengarkan Anda berbicara. Contohnya, misal Anda mau persentase mengenai tentang perekonomian, oke? Ada persentase tentang perekonomian teman-teman. Nah maka Anda bisa buat mereka gelisah itu dengan menyampaikan beberapa fakta seputar tentang pengangguran. Nah seputar tentang kemiskinan, ya, seputar tentang sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Nah sehingga mereka ketika Anda sudah pancing dengan materi tersebut, mereka akan merasa penasaran, gimana ya? Nah itu dia salah satu cara teman-teman ya untuk bisa memulai materi yang tersistem, yaitu mulai dengan why atau rasa penasaran, atau secara umumnya lagi yaitu mulai dengan pembukaan. Nah di situ ada salam ya, ada latar belakang dan sebagainya. Nah itu dia tadi yang pertama. Yang kedua yaitu ada what. Apa? Ya, what ini adalah Anda menjelaskan di sini yaitu tentang fakta.
akan sebuah suatu materi yang Anda bawakan. Contoh, ketika Anda berbicara tentang perekonomian, tentang COVID contohnya, oke, tentang public speaking, maka di situ Anda harus menjelaskan apa itu COVID-19, apa itu perekonomian atau ekonomi, apa itu tadi public speaking. Nah, di bagian what inilah Anda harus menjelaskan definisi daripada topik yang Anda bahas. Nah, itu tadi yang kedua. Dan yang ketiga, ini poin paling penting teman-teman ya, urutan yang paling menjadi ruhnya dari presentase Anda, yaitu how. Nah, how ini berisi apa? How artinya bagaimana, yaitu isi jawaban. Nah, jadi teman-teman, ketika Anda sudah membuat mereka penasaran, oke, di why tadi, kemudian Anda menjelaskan definisinya tadi di what, maka Anda harus kasih solusi dari rasa penasaran mereka. Anda harus jawab rasa penasaran mereka tadi. Dengan apa? Dengan how. Yaitu how ini berisi teman-teman ya, tata cara. Oke? Di how ini juga berisi step by step, langkah demi langkah, teman-teman ya. Berisi tentang data fakta, berisi tentang apa lagi namanya? Teman-teman, yaitu trik-trik yang Anda mau kasih, bagian-bagian yang mau Anda kasih. Sehingga teman-teman, sederhananya di how ini adalah merupakan pesan yang mau Anda sampaikan kepada audiens. Atau audiens itu mau dapat apa? Mereka mau bawa pulang apa? Nah, di how inilah yang mereka akan bawa pulang. Contoh sederhananya teman-teman, ketika Anda mau berbicara atau mau presentasi seputar public speaking. Nah, maka kira-kira how-nya ini apa? Nah, how-nya ini yang akan dibawa pulang audiens Anda adalah, contoh kalau saya biasanya teman-teman, yang mereka akan harus bawa pulang adalah bagaimana cara berani, sistematis, dan berpengaruh. Nah, itu letak caranya teman-teman untuk bisa membuat materi Anda tersistem. Nah, itu tadi yang pertama dengan why, what, dan how. Dan yang terakhir teman-teman, atau yang keempat, yaitu dengan call to action. Panggilan untuk action teman-teman. Panggilan untuk action itu adalah ajak mereka untuk yang namanya beraction. Ajak mereka untuk melakukan apa yang udah Anda sampaikan. Contoh, yuk teman-teman, mari kita kurangi pengangguran di Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan, dengan berani, dengan keluar dari zona nyaman. Itu panggilan-panggilan untuk action yang bisa Anda lakukan, teman-teman. Nah, itu dia tadi teman-teman, 4 cara atau 4 tips buat Anda untuk membuat sebuah materi presentase yang sistematis. Yang pertama tadi ada why, what, how, and call to action. Panggilan untuk action teman-teman. Nah, jadi teman-teman, buat Anda ya, buat sendiri, saran saya, lakukan, kerjakan di kertas sele-sele teman-teman ya, buat bagaimana tuh cara buat materi yang sistematis. Pertama dari why, what, how, and call to action. Dan teman-teman, buat Anda yang menonton video ini, bagi Anda yang masih belum paham, masih ada pertanyaan yang berserakan, berkeliaran teman-teman di dalam kepala Anda boleh chat saya pribadi ataupun boleh tanya di kolom komentar teman-teman. Tulis aja apa saja yang Anda ingin pertanyakan, saya akan jawab. Saya pastikan teman-teman, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan. Terima kasih teman-teman. Sahabat public speaking, salam speaking itu keren. Subscribe guys.